Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pandemi COVID masih memaksa kita untuk melaksanakan tugas pekerjaan kita dari rumah, stay at home, taat prokes, dan masih banyak jargon yang coba didengungkan untuk menangkis parahnya penambahan jumlah pasien serentak menekan laju kematian. Penerapan pembatasan gerak manusia dalam skala besar turut memperparah sikon manusia dari sudut pandang ekonomi, sosial, dan budaya, khususnya ketika pemenuhan nafkah hidup setiap hari semakin sulit. Di sisi lain, pembatasan kehadiran manusia dalam perjumpaan massal turut serta mematikan religiositas umat beriman. Yang malas berdoa telah menemukan alasan yang tepat untuk tidak datang ke gereja. Sementara itu, mereka yang rajin dalam rutinitas rohani akhirnya menjadi lesu dan tak berdaya. Di titik ini, manusia harus sadar bahwa sesungguhnya hidup itu adalah anugerah, dan karenanya manusia mesti memilikinya dengan rasa syukur. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan suci hari ini mengajak kita semua, keluarga-keluarga Allah, untuk menemukan kembali rahmat Ekaristi Kudus yang kita rayakan setiap hari. Entah itu di saat kita masih datang ke gereja, ataupun melalui media sosial dari rumah kita masing-masing. Sadarilah bahwa sesungguhnya bukan hanya kita yang membutuhkan Ekaristi, tetapi pertama-tama Yesuslah yang sangat membutuhkan kita untuk hadir dalam perjamuan kasih-Nya. Yesus tidak tahan untuk tidak mengasihi manusia sehabis-habisnya, sehingga dengan penuh harapan Dia merindukan kehadiran kita semua untuk menyantap dagingnya dan meminum darahnya agar kita beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, panggilan untuk merayakan Ekaristi bersama Yesus sebenarnya tidak lain adalah panggilan untuk dikasihi Allah seutuhnya. Barang siapa yang mau dikasihi oleh Allah, marilah, datanglah untuk merayakan Ekaristi dengan hati yang gembira dan dengan kerinduan yang mendalam untuk menyambut tubuh Tuhan, Sang Roti hidup, pemuas rasa lapar jiwa kita. Meski demikian, panggilan itu sering sulit untuk kita dengarkan karena kita lebih suka dikasihi dengan syarat. Kalau masih banyak ketentuan manusiawi yang kita tuntut di hadapan Tuhan. Jalan pikiran macam ini ada pada orang-orang yang mengikuti Yesus setelah Yesus mengadakan mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan. Dengan bertopeng sembari mengagung-agungkan mujizat-mujizat Musa, dengan diam-diam mereka memandang ringan mujizat Kristus dan menyisihkan bukti yang menunjukkan bahwa Yesus adalah utusan Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, betapa mudahnya kita meremehkan kuasa Allah dan anugerahnya dalam Ekaristi Kudus, sehingga menganggap Ekaristi suci itu hanyalah sebuah formalitas semata. Tuhan Yesus mengecam kedangkalan hidup iman orang banyak karena orientasi mereka hanyalah perut supaya mendapat makan atau minum. Kecaman yang sama Yesus alamatkan kepada kita yang malas dan acuh terhadap hal-hal rohani, melupakan Tuhan dalam aktivitas hidup harian kita. Kita kadang lupa bahwa Ekaristi meskipun sebuah perayaan yang berlangsung di bumi, tetapi Ekaristi itu memiliki makna surga. Dalamnya
kita memperoleh kebahagiaan iman dan hati, serta memperoleh rasa damai yang sempurna. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, di tengah krisis panjang akibat pandemi COVID yang masih terus mewabah, Rasul Paulus mengajak kita semua untuk menghidupkan iman dalam rutinitas rohani yang nyata, menjadi manusia baru yang mengenal Yesus dan ajarannya. Di sanalah doa dan ekaristi harus menjadi sebuah kebutuhan, serentak suatu kerinduan yang suci akan Yesus, roti kehidupan dan piala keselamatan. Hanya dengan lebih dekat kepada Yesus dan menempatkan Dia berdaulat atas segala aspek hidup kita, kita semakin mampu menghayati hadirat-Nya di dalam semua aspek hidup kita yang fana.